ibadah puasa adalah itu untuk mendidik kita menjadi manusia yang hidup hemat dan tidak mubazir. Karena mubazir itu adalah bahagian daripada yang dilarang oleh Allah SWT yang tersebut tertera dalam kitab suci Al-Quran Karim. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, hal ini tergambar dari perilaku atau kebiasaan kita, pola makan kita, yang biasanya kita makan paling kurang satu hari satu malam 3 kali. Ada makan pagi, makan siang, makan malam. Bahkan ada snack. Bahkan kalau kanduri di hari-hari biasa sebentar-sebentar makan. Ada 7 tempat kanduri, 7 tempat makan. Tetapi di bulan suci Ramadan kita dibatasi. Kita tidak boleh makan minum di siang hari. Kita hanya diberi kesempatan untuk makan pada malam hari. Ini sebagai pertanda bahwa puasa itu mengajarkan kita agar kita ini hemat. Tidak boleh menghambur-hamburkan harta. Jangan semuanya dibeli. Apa yang dapat semuanya dibeli. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atital qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira." Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros atau mubazir. Surah Al-Isra ayat 26. Jelas kaum muslimin rahimakumullah. Allah merintahkan kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Silakan anak, istri, untuk kita berikan hak-haknya, hak-hak normatifnya. Makan, minum, pangan, sandang dan papannya. Begitu juga kita diminta untuk bersedekah, fakir, miskin, orang dalam perjalanan. Tapi semuanya ada batasannya. Tetapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang kita lost control, terutama terhadap putra-putri kita, terhadap anak-anak kita. Semua apa yang diminta semuanya kita beli tanpa kita pertimbangkan azas manfaatnya. Seperti bulan Ramadan ini, itu kadang-kadang semua minta, sampai petasan, kembang api dan sebagainya, beli semuanya. Seolah-olah itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Astagfirullah. Apa sih manfaatnya kembang api, petasan itu? Malah itu jangankan ajaran budaya Islam pun bukan. Tapi ini tidak disadari oleh sebagian masyarakat kita. Panubai berbahagia. Malah dengan itu bisa mengundang kegaduhan di dalam masyarakat, bahkan di lingkungan tempat kita beribadah. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karenanya kita semua harus mendakwahkan ini. Tidak boleh hidup mubazir dan menghambur-hamburkan harta. Saya suatu ketika membaca pesan dari WA yang dikirim teman. Di sana diceritakan bahwa ada 3 orang Indonesia yang berwisata ke Prancis. Ketiganya suatu ketika masuk suatu restoran. Dia melihat pemandangan, ada beberapa orang di meja, yang setiap meja 2 atau 3 orang, masing-masing di depannya hanya ada 1 piring makanan dan 1 botol mineral. Lalu berbeda dengan 3 orang Indonesia ini, karena sudah terbiasa dengan pola kebiasaan di tanah air, dia bertiga memesan makanan beberapa porsi, ya, untuk dimakannya di atas meja. Lalu setelah dipesan, dibayar, 3 orang Indonesia ini makan dengan lahapnya. Ternyata
ketika dimakan, ketiganya tidak mampu menghabiskan makanan yang dipesan itu. Lalu ketika dia ingin meninggalkan restoran itu, dua orang nenek yang duduk di meja sebelah, dia merepet, ya, bahkan mencaci maki tiga orang Indonesia ini dalam bahasa Inggrisnya. Lalu orang Indonesia ini karena dia mengerti, lalu dia pun emosi mendatangi, menghampiri meja nenek tadi itu. Kok nenek ini kok ribut kali ini, kok maki-maki kami, kok marah dengan kami, ada urusan apa rupanya? Itu kamu makan tuh nggak habis. Loh, nggak habis kan sudah saya bayar, uang saya. Memang yang rupanya yang nenek yang satunya lagi sedang menelpon seseorang. Ternyata tatkala sedang terjadi pertengkaran hebat antara Indonesia dan orang Perancis ini, tiba-tiba datanglah petugas keamanan. Kalau di kita ini mungkin ya seperti Satpol PP atau WH. Lalu dia bertanya, ada masalah apa nih ribut-ribut? Ini nenek ini mencaci maki kami ini. Kenapa? Apa enggak kami marah-marah itu makanan yang tidak habiskan? Oh, itu persoalannya ya. Ya, tapi kan sudah saya bayar, itu kan uang saya. Lalu petugas keamanan tadi dengan lantang jawab, ya, kamu jangan sombong, kamu jangan egois, uang itu betul uang kamu. Tapi ketahuilah bahwa makanan ini tidak hanya milik kamu. Di luar sana adalah masih banyak orang-orang yang membutuhkan makanan ini. Kaum muslimin sedang jamaah rahmatullah. Di Perancis tidak ada pamflet-pamflet syariat Islam, berbeda nuansanya dengan di Aceh. Tetapi ternyata di sana ada pelaksanaan dan pengamalan syariat Islam. Ini adalah bahagian daripada pelaksanaan syariat Islam yang melarang kita untuk hidup berupaya-upaya dan menghambur-hamburkan harta secara berlebihan dan menambah keteguhan keyakinan saya terhadap peristiwa ini. Kalau saya melihat guru kita Abu Rektor, ya, Tunku Dr. Haji Zulkarnaini dalam beberapa pertemuan dengan Forkopimda, saya melihat ketika disuguhkan air, tatkala pulang air yang habis diminum, beliau membawa serta air untuk dihabisi. Ini makin menimbulkan, makin menguatkan keyakinan saya bahwa ini adalah pelaksanaan syariat Islam. Tetapi berbeda dengan sebagian orang kaum muslimin yang berbahagia. Kita melihat bagaimana tatkala pergi undangan orang, itu nasi menyebab saja apa itu kena ibu makanan tu. Habis itu makan setengahnya ditinggal. Kemudian kalau ada 7 macam makanan, 7 macam dicicipi, tapi dia tidak mampu menghabiskan. Makanan. Ini adalah mubazir, perbuatan syaitan. Sedangkan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana syaitan li rabbih kafura. Bapak, saudara kaum muslimin yang berbahagia. Begitu juga kadang-kadang pemahaman masyarakat kita seolah-olah kalau kita menghabiskan makanan dalam piring itu seolah-olah kita rakus. Ada pemahaman seperti itu. Padahal siapa tahu di antara butiran-butiran nasi yang kita sisakan itu, di sana ada yang mengandung rahmat, di sana ada yang mengandung obat, di sana mungkin juga ikut mendoakan kepada kita. Tetapi sayang, makanan itu kita sisakan, terbuang begitu saja. Kita lebih senang mengikuti langkah setan, perbuatan setan ketimbang ajaran Al-Quran sendiri. Begitu juga minum yang kita lihat tadi, minum. Kadang-kadang jangankan gelas aqua yang sedang, yang kecil aja nggak mampu dihabiskan, tinggal setengah-setengah. Jadi kalau aqua kecil itu harganya Rp500, kita minum setengah, berarti kita sudah melakukan mubazir Rp250. Perbuatan setan. Begitu juga Bapak dan mungkin berbahagia. Pakaian makanan, minuman. Juga dalam penggunaan air. Kadang-kadang kita mengambil wudu di masjid, itu keran habis dibuka. Padahal tidak perlu sampai habis mungkin. Kalau airnya kencang, sehingga terjadi mubazir sana.
Kemudian bahkan ada air yang kadang-kadang hidup begitu saja, enggak peduli. Terbuka dia jalan sendiri, mubazir. Begitu juga di rumah-rumah kita, di kamar mandi, di toilet dan sebagainya, air mengalir terbuka begitu saja, mubazir. Gitu juga air galon, tak boleh aqua, taruh di dispenser, kemudian dituangkan dalam gelas, satu gelas, nanti diminum setengah gelas, setengah lagi dibuang, mubazir. Semua mubazir, mubazir, Bapak dan Ibu berbahagia. Gitu juga listrik, penggunaan listrik. Ya, kadang-kadang lampu nggak perlu tapi hidupnya 24 jam di teras, di garasi, di kamar mandi dan sebagainya, mubazir. Untuk apa kita melakukan mubazir kaum muslimin yang berbahagia? Apalagi kita hidup di tengah musibah bencana seperti ini. Saat ini ekonomi kita sedang morat-marit dalam keadaan krisis. Ya, kalau kita nggak mampu mengelola dengan baik, tentu ini kita akan mengalami kewalahan. Gitu juga dengan pakaian. Berbagai macam merek pakaian, apa yang nampak pakaian-pakaian baru dibeli semua. Makanya banyak buaya-buaya yang tidur di dalam lemari. Ya, krokodil, merek krokodil maksudnya. Gajah tidur di lemari. Cap gajah dua, cap gajah duduk apa? Dua gajah duduk. Merak dan sebagainya. Habis beli, paling pakai sekali. Habis itu kita simpan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Padahal di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan. Oleh karenanya ini hari baik, bulan baik. Bagi kita yang banyak mengoleksi pakaian-pakaian di lemari, silakan segera. Kalau emang nggak suka lagi, nggak mampu pakai lagi, bersedekahlah. Di sana masih banyak orang yang membutuhkan itu. Kaum muslimin sedang jemaat yang berbahagia. Allah SWT tidak melarang kita untuk bahkan menyuruh kita untuk menikmati semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Silakan pakai pakaian yang indah-indah, terutama tatkala kita mengunjungi masjid. Itu juga makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Karena mengapa Allah tidak suka pada orang yang berlebihan? Rasulullah SAW juga bersabda, "Anna Rasulullah SAW qala kulu washrabu wa tasaddaqu wal basu ghairu makhilatin wala sarafin." Rawahu Ahmad. Ya, silakan kita makan, minum, bersedekah, berpakaian yang tanpa sombong dan boros atau mubazir. Jelas sekali. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, jadi ini barangkali walaupun ini kita menganggap kecil, tapi saya rasa penting untuk kita dakwahkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, sehingga perbuatan setan yang dilaknati oleh Allah SWT, ya, setan yang ingkar kufur kepada Allah, tidak menjadi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Barangkali demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan pada kita semua. Bidang kurang kami mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi karim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur